Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah keluarga Minggu tanggal 24 Mei 2020. Perlu kami ingatkan kembali hal-hal yang perlu Bapak, Ibu, Saudara persiapkan. Yang pertama, menyiapkan Alkitab dan SPU serta tempat untuk ibadah. Yang kedua, sebelum ibadah, masing-masing anggota telah menetapkan pembagian peran yang ada di dalam tata ibadah. Marilah kita memasuki saat teduh. Jemaat, marilah kita memasuki ibadah. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang kekasih, dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Nas pembimbing terambil dari Mazmur 85 ayat 10.
Silakan duduk. Marilah kita kembali memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 44, bait 1 dan 4, mengalir dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam pemberitaan firman yang terambil dari Yoel pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, dengan penuh rendah hati kami datang dan memohon kepadamu. Selidikilah kami, lihatlah hati dan kehidupan kami. Apakah kami sudah hidup sebagai anak-anak Tuhan? Layakanlah kami ya Tuhan, supaya dalam kesempatan kehidupan ini, kami boleh diperbaharui melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari kitab Yoel pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu,
tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ada sebanyak 652 bencana terjadi sejak 1 Januari sampai 27 Februari 2020. Dan di awal Maret 2020 Indonesia kedatangan COVID-19, virus yang sebelumnya pertama ditemukan di Wuhan, Cina, dan ternyata sampai juga di bumi pertiwi ini. Banyak orang mengatakan tahun 2020 ini adalah tahun kelabu, tahun kelam. Hingga saat ini pun saja kita terus bertanya kapankah pandemi ini akan selesai. Bagaimana akhir dari dunia ini? Mengapa semua ini bisa terjadi? Apakah bumi semakin tua? Atau karena ulah manusia yang semakin merajalela mengeksploitasi lingkungan dan sesama demi uang? Atau Tuhan memang sudah mulai bosan dengan tingkah laku kita? Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yoel yang bernubuat di Yehuda menyatakan bahwa ada penghukuman terhadap bangsa ini karena ada banyak terjadi kemerosotan moral yang merajalela sehingga para pemimpin umat tidak lagi hidup menurut kehendak Tuhan. Para pemimpin umat tidak lagi menjadi panutan. Ketidakadilan dan kebenaran itu begitu menyusut dalam kehidupan orang-orang di Yehuda. Sehingga melalui Tuhan dinubuatkanlah penghukuman Allah buat kehidupan orang-orang di Yehuda. Nubuatan yang sangat mengerikan dengan mengatakan ada serbuan daripada belalang-belalang. Yang dalam ayatnya yang keempat kita bisa membaca ada 4 belalang, belalang pindahan, belalang pengerip, belalang pelompat, dan juga belalang pelahap. Bagaimana masalah-masalah ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda. Dedaunan mulai luluh lantak digunduli dan tanaman dibuat rata dengan tanah. Suatu kehidupan yang membuat bangsa Yehuda merasa keterpurukan yang begitu besar. Bencana yang datang ini dikatakan bahkan dalam bacaan kita tidak pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat di Israel. Suatu pola kehidupan yang Tuhan hadirkan yang menyatakan penghukuman Tuhan untuk kehidupan bangsa Yehuda. Suatu kehidupan yang meluluhlantakan perekonomian, suatu kehidupan yang meluluhlantakan sendi-sendi kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka boleh meratapi itu dan mereka melihat bahwa kehancuran itu sudah di depan mata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita pun ada dalam kehidupan pandemi saat ini, walaupun kita tidak diperhadapkan dengan serangan-serangan belalang seperti yang dibacakan oleh kitab Nabi Yoel ini, tapi kita diperhadapkan dengan sebuah realita ketika orang mengatakan penyakit ini adalah suatu hal yang tidak terlihat dan kita berhadapan dengan yang tidak terlihat itu. Begitu mengerikannya situasi kehidupan yang harus kita hadapi. Ada banyak bencana yang terjadi atas dunia dan bangsa ini. Belum lagi pandemi ini mengakibatkan begitu banyaknya kemerosotan terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Ada banyak orang-orang yang harus di-PHK-kan. Ada banyak orang yang harus dirumahkan, menerima gaji hanya tinggal sekian persen. Ada banyak orang-orang yang menderita, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita pun masih berada dalam sebuah misteri sampai di manakah pandemi ini akan berakhir. Apakah Tuhan memang menghadirkan ini untuk Tuhan membalikkan wajahnya terhadap kita? Tuhan tidak lagi mau melihat keberadaan umatnya, karena banyak orang mengatakan semua pintu tempat ibadah, pintu-pintu gereja tertutup. Seakan-akan Tuhan tidak mau lagi ditemui. Namun ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi, di tengah begitu banyak bencana yang terjadi, kita harus juga melihat apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita harus melihat semuanya dalam kacamata iman,
bersama dengan Tuhan. Walaupun orang mengatakan cukup jaga imunmu dengan kuat, maka kamu akan selamat. Yang sekarang sedang didengung-dengungkan tentang kekuatan imun, bisa melihat bagaimana kita bisa hidup dan terus ada dalam kehidupan dunia ini. Tapi apakah cukup yang hanya demikian? Kalau hanya menjaga imun, maka kita juga bisa melihat bahwa ketika kita jaga imun kita dengan baik, kita bisa sehat. Kemudian apakah kita tidak lagi melihat pola kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan? Tapi melalui kitab Nabi Yoel ini kita diingatkan bahwa sebagai umat Allah, kehidupan yang kita jalani harus juga berorientasi dengan apa yang kita pertanggungjawabkan di dalam Tuhan. Apakah hidup kita sudah baik? Kalau orang juga kemudian menambahkan jaga imun dan jaga imanmu dengan kuat, apakah imun itu sudah kita jaga dengan baik dan iman itu juga sudah kita jaga dengan baik? Bagaimanakah keimanan itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Keimanan bukan hanya ketika pandemi ini terjadi, lantas kita terus melipatkan tangan berdoa, berkumpul bersama dengan keluarga di rumah beribadah kepada Tuhan. Tidak cukup hanya sekedar di sana saja, tapi bagaimana kita mengaplikasikan keimanan yang sungguh dalam bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah. Bagaimana para pemimpin umat di kehidupan bangsa Yehuda pun mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi mereka melakukan kecurangan-kecurangan dalam setiap hal kehidupan yang mereka jalani. Nah, ini juga yang harus kita refleksikan dalam hidup ini. Bagaimana dalam setiap doa, dalam setiap ibadah kita, harus juga kita nyatakan itu dalam kehidupan perjumpaan kita di tengah banyak hal yang Tuhan boleh percayakan. Apakah kita sudah hidup baik dengan orang lain? Apakah kita sudah jujur, tulus, dan ikhlas dalam segala yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Ataukah dalam kehidupan ini kita sama seperti para imam dalam kehidupan bangsa Yehuda, menunjukkan kehidupan kerohanian mereka dengan status sosial yang mereka punya sebagai imam-imam di bait Allah itu, tapi kemudian mereka melakukan kecurangan, mereka menipu orang lain, mereka menghancurkan martabat sebagai pengikut Tuhan. Nah, ini juga yang harus kita refleksikan, kita tanya dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup baik di hadapan Tuhan? Apakah yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang memang menyenangkan hati Tuhan? Mari Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pandemi ini Tuhan izinkan ada, kita juga berada dalam rangka untuk kita melihat, mengevaluasi bagaimanakah hidup kami bersama dengan Tuhan. Setiap kita tahu bagaimana menjaga imun ini dengan baik. Tapi terkadang setiap kita tidak tahu menjaga keimanan kami dengan baik dan kuat. Kadang kita terlena dengan apa yang ditawarkan dunia. Kadang kita masih ikut-ikutan dengan pola-pola kehidupan kita yang lain. Kalau susah, kalau dalam situasi yang menakutkan, baru kita datang berdoa kepada Tuhan, baru kita berteriak kepada Allah. Tapi ketika kita mampu untuk menghadapi semua, nanti dulu pola-pola kehidupan yang lama mulai kembali kita kerjakan. Tapi mari, apa yang Tuhan izinkan ada ini, mari kita berproses bersama dengan Tuhan. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan dalam ketulusan dan kejujuran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lakukan itu untuk menyatakan, di sanalah iman kami menjadi kuat dalam pandemi ini. Di sanalah kami boleh memperjuangkan apa yang baik, supaya karya Allah, pengampunan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menaruh banyak berkat-Nya dalam hidup kita. Pertobatan itu harus kita kerjakan, dan pertobatan yang kita kerjakan itu akan menghadirkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di dalamnya Tuhan mau kita mengerjakan bagian-bagian yang harus kita kerjakan dengan baik dan tepat. Mari Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, lakukan semuanya dalam sikap takut akan Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia yang menyelidiki hati kita, Dia yang tahu apa yang kita perbuat dan harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Allah selalu punya cara untuk menolong kita. Dan dalam cara Tuhan itu, Tuhan menginginkan kita masuk dalam hadirat-Nya, melakukan pertobatan yang sungguh. Dalam cara kerja Allah yang luar biasa itu,
Tuhan menginginkan kita memberikan tangan kita untuk ditolong oleh Tuhan. Berikan tangan itu sebagai bentuk pertobatan kita kepada Tuhan. Berikan tangan itu, berikan diri kita sebagai cara bagaimana kita mau mengikut Kristus yang sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Dan di sanalah kita akan memperoleh keselamatan dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan caranya yang ajaib dalam hidup ini. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat yang kekasih, marilah kita respon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dengan kita menyanyikan Kitab Bakti nomor 350, bait pertama dan keempat. Ya Tuhan, lihat umat-Mu. Marilah kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata,
Bapak Ibu, mari kita melakukan doa syafaat kita kepada Tuhan dengan hati yang merendah, dengan penuh syukur kepada Allah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita naikkan doa-doa kita kepada Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh ada dalam setiap doa kami bersama dengan keluarga. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Tuhan juga karuniakan bagi kami. Mampukan kami untuk melihat kehidupan ini dengan baik dan hidup bersama dengan Tuhan dalam hati yang tulus, ikhlas, dan jujur. Ini doa pengharapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kini kita menyampaikan persembahan.
kita menyanyikan Gita Bakti 83, bait pertama dan kedua. Marilah mengucap syukur sambil menyampaikan persembahan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, disilahkan untuk berdiri. Marilah kita doakan persembahan kita. Mari arahkan hati pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap ada di rumah, bersyukur bersama dengan keluarga untuk tetap mengeratkan dan mengutuhkan keajaiban-keajaiban di tengah keluarga dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam semua yang Tuhan hadirkan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu memberkati.